Selamat datang di pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini. Saat ini kita sedang berada di pelajaran ke-10 di triwulan keempat dengan tema untuk minggu ini yaitu Yosua Sejati. Outline pembahasan ini diambil dari Hope Sabbath School dan saya berharap kita dapat menemukan ide-ide menarik dan bermanfaat untuk kelompok kecil nanti. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan ini untuk belajar firman-Mu. Isilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bersama dengan kami di saat kami akan mempelajari pelajaran ini, mampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau dan terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Kasih-Mu kiranya selalu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita ikuti pembahasan ini bersama-sama dan semoga setiap bagian dari pelajaran ini memberikan inspirasi dan semangat baru dalam iman kita. Ayat hafalan untuk pelajaran kita minggu ini terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Kita masuk di bagian pertama, tipe dan antitipe. Apa yang dapat kita pelajari tentang tipe atau tupos dalam bahasa Yunani dan antitipe atau antitupos dari Roma 5 ayat 14 sampai 21. Kita ikuti bacaannya. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini kita bisa melihat tipe yang adalah Adam, tapi dengan dosanya semua orang telah jatuh di kuasa maut. Tapi antitipe yang adalah Yesus Kristus Tuhan kita, oleh ketaatannya kita semua orang menjadi benar. Betapa kontras yang luar biasa. Satu orang menyebabkan semua orang jatuh dalam dosa, tapi ketaatan satu orang menyebabkan kasih karunia diberikan untuk semua orang agar pengharapan akan hidup kekal itu ada. Pertanyaan selanjutnya, jika diselamatkan dari banjir global dalam Bahtera atau diselamatkan melalui air Laut Merah merupakan sebuah tipe, apa antitipenya? 1 Petrus 3, 21-22 dan 1 Korintus 10, 1-2. Kita ikuti bacaan dari 1 Petrus 3, 21-22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah
oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 1 Korintus 10 ayat 1-2. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi, jawaban dari pertanyaan ini, jika diselamatkan dari banjir global dalam bahtera atau diselamatkan melalui air Laut Merah, merupakan sebuah tipe. Apa antitipenya? Antitipenya yang bisa kita baca dari sini adalah baptisan, yang merupakan gambaran dari bangsa Israel diselamatkan melalui Laut Merah, dan juga tentang mereka, Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari banjir global dalam bahtera. Antitipenya dari ayat-ayat tadi ini adalah baptisan, yang merupakan antitipe, penggenapan atau gambaran dari peristiwa yang terjadi di waktu zaman Nuh dan di waktu bangsa Israel melewati Laut Merah. Pertanyaan selanjutnya, jika batu karang yang darinya air hidup mengalir bagi bangsa Israel di padang gurun merupakan sebuah tipe, apa atau siapa antitipenya? Kita lihat jawabannya di ayat-ayat berikut ini. Keluaran 17 ayat 3-6. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi, menjawab pertanyaan ini, jika batu karang yang darinya air hidup mengalir bagi bangsa Israel di padang gurun merupakan sebuah tipe, apa atau siapa antitipenya? Di 1 Korintus 10 ayat 4 sangat jelas dikatakan bahwa batu karang itu adalah Kristus. Dan di Yohanes 7 ayat 37, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi, antitipe dari air batu karang yang dari mana bangsa Israel minum airnya, di sini dikatakan antitipenya adalah Kristus. Pertanyaan selanjutnya, jika bait suci di bumi merupakan sebuah tipe, apa antitipenya? Kita ikuti ayat-ayatnya. Keluaran 25 ayat 8-9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Ibrani 8 ayat 1-5. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati,
yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi menjawab pertanyaan ini, jika bait suci di bumi merupakan sebuah tipe, apa antitipenya? Di ayat ini dijelaskan antitipenya adalah dari yang ada di surga, karena yang ada di bumi ini adalah bayangan dari apa yang ada di surga. Pertanyaan selanjutnya, jika Harun, imam besar, merupakan sebuah tipe, siapa antitipenya? Ibrani 5 ayat 1-5, pasal 7 ayat 25. Sebab setiap imam besar yang dipilih di antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, Engkau telah kuperanakan pada hari ini." Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi, jika Harun, imam besar, merupakan sebuah tipe, siapa antitipenya? Ayat ini dengan jelas menyatakan Kristus adalah antitipenya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Raja Daud digambarkan dalam kitab suci Ibrani sebagai tipe Mesias yang akan datang? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. Mazmur 22 ayat 1 dan ayat 14-18. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar. Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Raja Daud digambarkan dalam kitab suci Ibrani sebagai tipe Mesias yang akan datang? Kita ikuti bacaan-bacaan ayat Alkitabnya. Mazmur 22 ayat 1 dan ayat 14-18. Kekuatanku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yohanes 19 ayat 24 dan Yohanes 20 ayat 27. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu.
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jadi, jawaban dari pertanyaan bagaimana Raja Daud digambarkan dalam kitab suci Ibrani sebagai tipe Mesias yang akan datang. Kalau kita lihat, Raja Daud di Mazmur 22 ayat 2 juga berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan ayat 18 juga dituliskan, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Dan peristiwa ini terjadi waktu Yesus disalibkan. Mengenai Yesus mengatakan, "Eli, Eli lama sabachthani," yang artinya adalah, "Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan juga mengenai membagi pakaian Yesus sesudah pada waktu Yesus di kayu salib. Jadi ini memang sangat jelas di dalam firman Tuhan digambarkan, Raja Daud digambarkan sebagai tipe dari Mesias yang akan datang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ajaran Yesus membantu kita memahami pentingnya tipe dan antitipe dalam kitab suci? Kita ikuti ayat-ayat bacaannya. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Lukas 24 ayat 27 dan ayat 44 sampai 45. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi, untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana ajaran Yesus membantu kita memahami pentingnya tipe dan antitipe dalam kitab suci, di buku Yohanes, Yesus mengatakan kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Di buku Lukas, Yesus berkata bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi jelas di firman Tuhan kita dapat mempelajari ada tipe dan antitipe seperti yang baru kita ikuti. Nah, pertanyaan selanjutnya, tipe-tipe lain apa yang Anda lihat dalam kitab suci Ibrani yang menunjuk kepada Yesus Sang Mesias? Kita sudah melewati pelajaran tentang tipe-tipe yang baru saja, Daud, Yosua, atau apalagi ya, pengalaman bangsa Israel seperti melewati Laut Merah, melewati menyeberangi Sungai Yordan. Apa ada tipe-tipe lain yang kita dapati di dalam kitab suci yang menunjuk kepada Yesus Sang Mesias? Jawabannya dapat kita bagikan di kelompok kecil kita nanti. Pertanyaan selanjutnya, apa arti penting nama baru yang diberikan Musa kepada Hosea? Kita ikuti jawabannya di Bilangan 13 ayat 16. "Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua." Jadi dari ayat ini kita dapat pelajari bahwa sebenarnya Yosua itu bukan namanya yang sebenarnya, namanya adalah Hosea, dan Hosea itu artinya saved atau diselamatkan. Sedangkan Yosua itu menunjukkan kepada Tuhan. Artinya Tuhan akan menyelamatkan. Dan memang
Yosua yang adalah tipe, antitipenya adalah Yesus yang menyelamatkan kita. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat kita pelajari tentang Yosua dari kesaksian-kesaksian terilham berikut? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita lanjut dengan Yosua 5 ayat 13-15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Dari ayat-ayat tadi kita bisa pelajari beberapa hal tentang Yosua. Yosua mengikuti perintah Tuhan ketika Tuhan memerintahkannya untuk memimpin bangsa Israel sesudah Musa mati. Dan hal yang kedua yaitu Yosua percaya akan janji yang Tuhan berikan kepadanya tentang di mana dia akan bersama-sama dengan Yosua untuk merebut tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada bangsa Israel. Masih dengan pertanyaan tadi, apa yang dapat kita pelajari tentang Yosua dari kesaksian-kesaksian terilham? Berikut saya akan bacakan Bilangan 32 ayat 11-12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Pelajaran yang lain yang kita dapat pelajari dari Yosua adalah Yosua mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Selanjutnya, masih dengan pertanyaan yang sama, Yosua 24 ayat 14-15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pelajaran yang lain yang kita dapat pelajari dari Yosua adalah dia mengajak bangsa Israel untuk takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi dia tidak memaksa. Karena dia mau mereka beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dari mereka, bukan dengan paksaan. Dan dia menunjukkan kepada mereka pilihannya bersama keluarganya, yaitu mereka akan beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelayanan Yosua
yang memimpin umatnya ke tanah perjanjian menggambarkan pelayanan Yesus? Kita ikuti bacaannya dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yosua yang memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian menggambarkan pelayanan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Agar bangsa Israel dapat masuk ke tanah perjanjian, mereka harus mengikuti Yosua. Begitu juga kita, hanyalah dengan mengikut Yesus saja kita bisa mendapatkan hidup kekal di tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Mesias diberi nama Yesus bukan nama lain? Kita ikuti jawabannya dalam bacaan ayat-ayat berikut ini. Matius 1 ayat 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus adalah nama dari Mesias yang malaikat Tuhan berikan sesuai dengan perintahnya kepada Yusuf, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, bukanlah nama lain. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Yesus capai yang tidak dapat dicapai Yosua? Kita ikuti jawabannya dari Ibrani 4 ayat 8 sampai 10. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di sini kita akan mencari jawaban dari pertanyaan apa yang Yesus capai yang tidak dapat dicapai Yosua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ingat, hanya Yesus yang dapat menjadi tempat kita bersandar dan mendapat ketenangan. Pertanyaan selanjutnya, kisah-kisah apa dalam Injil yang mengingatkan kita bahwa Yesus dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan memberikan ketenangan bagi jiwa kita? Kita ikuti jawabannya dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah
Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Di kisah ini kita dapat pelajari bahwa Yesus dapat menyelamatkan. Ini sangat jelas dengan cerita Yesus menumpang di rumah Sakius dan dia bersama seisi rumahnya. Sakius bersama seisi rumahnya dapat menerima keselamatan. Kita ikuti kisah selanjutnya. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, jumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi kisah selanjutnya yang kita baru ikuti adalah kisah di mana Yesus menyelamatkan orang yang kerasukan setan ini, dan akhirnya di saat dia
telah sembuh. Yesus meminta dia untuk memberitakan apa yang telah terjadi kepada dirinya, yang telah dibuat Yesus kepada dirinya, supaya lebih banyak orang lagi akan mengenal kebenaran. Yesus adalah sumber keselamatan. Kita lanjut pelajari kisah yang lain terdapat dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi Yesus, walaupun dia menderita di kayu salib, dia terus memberikan jaminan keselamatan. Di bagian akhir ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita renungkan jawabannya, dan kita bisa bagikan di kelompok kecil nanti. Dua pertanyaan itu adalah, apa kesaksian pribadi Anda tentang pengalaman ketenangan jiwa melalui hubungan dengan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan Anda? Kedua, coba ingat saat Tuhan memberi Anda kesempatan untuk membagikan kabar baik tentang Yesus. Apa yang Anda pelajari dari pengalaman itu? Kita baru saja mengikuti pembahasan tentang tipe dan antitipe. Bagaimana kita dapat belajar tentang Yesus melalui tipe-tipe yang menggambarkan tentangnya. Kiranya kita terus memusatkan pandangan kita kepada Yesus, percayalah kepadanya, dan hiduplah penuh bahagia dengan harapan untuk suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Dia di Yerusalem baru. Kiranya pembahasan sekolah sahabat ini untuk pelajaran ke-10 triwulan 4 dapat bermanfaat bagi kita secara pribadi dan kelompok kecil yang kita pimpin melalui pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi seperti yang terlampir di deskripsi di bawah ini. Kiranya pelajaran minggu ini dapat lebih menuntun kita untuk lebih mengenal Tuhan kita yang penuh kuasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat belajar lagi tentang Engkau, tentang tipe-tipe yang mengarahkan pandangan kami kepadamu. Mampukanlah kami untuk terus percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.